Hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Nasdem memanas seiring dengan munculnya isu reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengatakan para menteri dari Partai Nasdem harus dievaluasi karena berkinerja kurang baik. Hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Nasdem memanas seiring munculnya isu reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo. Desakan agar sang presiden melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet riuh digaungkan PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menilai ada 2 menteri di kabinet Jokowi yang berkinerja kurang baik karena tidak dapat menjalankan program kerja dari sang presiden. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahril Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Karena evaluasi itu juga dilakukan oleh Presiden. Dan tadi disampaikan juga, Presiden itu mempunyai hak prerogatif, ya kita serahkan saja. Tapi data yang kami miliki itu, import itu naik terus. Itu ada 5 bahan pangan kita yang strategis itu kita import terus tuh. Ya, mulai dari kedelai, ya, kemudian daging, susu, gandum, gula, kita semuanya import. Ini adalah kewenangan Kementerian Pertanian. Kemudian kehutanan itu ada 3,2 juta hektar lahan hutan itu digunakan untuk sawit secara ilegal. Tapi Kementerian Pertanian, Kehutanan juga tidak pernah menindak perusakan hutan, itu yang menyebabkan bencana. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri menyatakan bahwa bongkar pasang kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Itu adalah hak prerogatif Presiden. Itu hak prerogatif Presiden, silakan Presiden untuk mengevaluasi seluruh menteri, itu memang haknya, termasuk di dalamnya Nasdem, silakan dievaluasi. Setelah dievaluasi kinerjanya seperti apa, penilaiannya seperti apa, objektif, subjektif, itu sepenuhnya hak Presiden, silakan. Tapi, nah ini pendapat saya, tapi hak apapun yang kita miliki itu akan lebih arif dan bijaksana ketika hak itu digunakan dengan menggunakan berbagai pertimbangan yang logis, yang rasional, yang arif, bijaksana. Effendi juga menyinggung soal prestasi menteri-menteri dari Partai Nasdem. Menteri Nasdem itu bermutu semua. Coba misalnya Menteri Pertanian. Menteri Pertanian itu mulai dari lurah, jadi camat, lurah, bupati, 2 periode, wakil gubernur 2 periode, kurang apa? Top lah. Menteri Kominfo, top lah Menteri Kominfo kita, ya, Nasdem. Semua top. Siti Nurbaya, teknokrat, birokrat tulen, ya. Itu juga top semua. Jadi soal kapasitas, soal tupoksi, ya, saya kira semua bekerja sudah maksimal. Hingga Kamis 5 Januari kemarin, sang presiden belum memutuskan kapan akan mengumumkan perubahan susunan kabinetnya. Ada isu reshuffle bagaimana Pak? Untuk reshuffle Pak? Besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu. Desakan agar menteri asal Nasdem dikeluarkan dari kabinet bukan kali pertama terjadi. Riuh reshuffle kabinet Jokowi muncul setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Deklarasi itu dinilai sejumlah pihak telah merongrong sang presiden karena Anies Baswedan selama ini dinilai tak seirama dengan Presiden Jokowi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, isu perombakan kabinet semakin bertiup kencang setelah elit dari Partai Nasdem dan PDIP ini adu argumen soal reshuffle. PDIP menyinggung kinerja Menteri Nasdem yang belum maksimal, sementara Nasdem meminta PDIP tidak ikut campur tentang reshuffle karena itu merupakan hak prerogatif dari Presiden. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin memperkirakan perombakan kabinet bisa dilakukan pada Januari itu. Sementara Presiden Jokowi mengungkapkan perombakan kabinet bisa saja dilakukan hari ini atau hari-hari ke depan. Lalu siapa saja menteri yang akan diganti? Ya, untuk membahasnya pemirsa saat ini telah bergabung bersama kami ada 3 orang narasumber, beberapa narasumber yaitu ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Bang Ali Mokhtar Ngabalin, kemudian Ketua DPP Partai Nasdem Pak Effendi Khoiri dan juga ada anggota DPR RI yang juga merupakan politikus dari PDIP yaitu ada Mas Arya Bima. Selamat petang Bapak-bapak semua. Pertama saya ingin ke PDIP dulu nih. Oke, kita tahu bahwa reshuffle ini merupakan hak prerogatif dari Presiden, tapi kalau menurut PDIP penting nggak sih, perlu nggak sih perombakan kabinet dilakukan? Mas Arya Bima. Ya, mengenai hal yang terkait tadi benar ya, itu hak prerogatif Presiden sebab menteri itu diangkat oleh Presiden dan Presiden itu dipilih oleh rakyat. Jadi menteri itu adalah pembantu Presiden Republik Indonesia. Jadi karena pembantu, Presiden harus mengikuti kemauan yang dibantu. Itu yang penting, cara substansi kerjanya kan begitu. Ya, ini sudut pandang dari cara kita melihat menteri sebagai pembantu Presiden. Harus mengikuti kemauan yang dibantu, dalam hal ini ada Presiden, dalam kaitan ini adalah skup tugas tanggung jawab, baik dalam pengertian yang teknokratik terkait dengan capaian target program kerja pemerintah, namun juga harus dilihat juga selain kinerja dalam skup tugasnya, menteri kan juga pejabat politik, tidak bisa tidak. Ini tentu dalam hal ini sudut pandang dari kinerja kabinet pasti. Kemudian hal-hal yang tentu dilakukan Presiden, dia juga mempunyai hak dan kewajiban untuk selalu melihat penyegaran-penyegaran atau evaluasi dari pembantunya. Itu saya kira hal yang wajar, bahwa kemudian saat ini baik Presiden maupun banyak suara publik yang menyarankan reshuffle, itu hal yang biasa dalam suatu dinamika politik, apalagi situasi yang terus akan mendekati tahun-tahun politik, bisa karena sikap kritis terhadap pemerintah, terhadap dukungan kritis sebagai oposisi atau orang yang di luar pemerintah, sikap kritis yang ada di dalam rejim atau di dalam lingkaran pemerintah. Jadi saya melihat saran-saran reshuffle ini cukup beragam, nuansa maupun kritiknya, dan itu ada yang disampaikan secara proporsional, ada yang disampaikan secara emosional, tapi intinya tidak ada hal yang bisa mendikte seorang presiden. Penting atau enggak menurut Mas Arya Bima? Penting apa enggak? Situasi sekarang menjadi penting tidak penting tergantung kriteria hal yang perlu ditegaskan oleh pemerintah. Kalau kami dari partai pengusung pemerintah yang mempunyai anggota DPR juga di legislatif yang melakukan fungsi pengawasan anggaran dan juga punya fungsi terhadap pengawasan, ada satu hal yang penting, bahwa kondisi objektif situasi sekarang tidak bisa dikatakan dalam situasi kerja yang normal, apalagi pasca pandemi, apalagi recovery COVID-19 dari aspek dampak ekonominya, baik situasi nasional maupun situasi global. Ini ada hal-hal yang sifatnya khusus, maka perlu ada satu tim kerja yang lebih ekstra, betul-betul dalam satu epicentrum kemauan Presiden. Apalagi kalau kita tarik mundur bahwa Presiden akan berakhir Oktober 2024. Mas Arya Bima, kalau Anda tadi mengatakan bahwa ini harus menurut dengan kemauan Presiden, artinya posisi kabinet ini kan sangat dinamis juga berdasarkan suara ataupun bagaimana partai politik itu berperan juga. Nah, siapa paling tidak yang menurut Mas Arya Bima tidak menurut?
apa yang diperintahkan oleh Presiden? Kita tidak bisa bicara nurut atau tidak nurut, tapi bagaimana target capaian yang harus diselesaikan tahun 2024, tepatnya bulan Oktober, kita tarik sekarang bulan Januari 2023, Presiden akan melihat bagaimana menteri-menteri ini harus menyelesaikan timeline, anggaran, dan target kerja pemerintah yang ada di masing-masing kementerian. Nah, ini kalau situasi sekarang kemudian terkontaminasi dengan dinamika calon capres-mencapres, ini menjadi hal yang dikhawatirkan nantinya itu kinerja menteri mungkin masih ada, tapi kinerja kabinetnya itu menjadi sesuatu yang tidak bisa mengabdi pada dua tuan itu. Bayangkan Arya Bima tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, ini maksudnya apa? Apakah karena Nasdem sudah mendeklarasikan bahwa Anies Baswedan sebagai capres 2024? Bisa karena faktor itu juga, walaupun tidak menjadi hal yang utama, karena satu pihak seorang ketua umum juga mempunyai target untuk mempopulerkan dan mempopuliskan seorang capresnya yang banyak hal yang sifatnya kritis, bahkan kader Nasdem bicara antagonis, bahkan antitesa. Sementara ada akselerasi kinerja menteri yang dipercepat untuk menyelesaikan. Ini yang saya maksudkan, ada kecenderungan tidak hanya politisi PDI Perjuangan yang bingung, menterinya Nasdem dan anggota Nasdem di DPR pun pada saat dideklarasikan juga mengalami kebingungan dalam posisi politik seorang Anies yang tipe kriteria orangnya lebih pada hal-hal yang antagonis. Ya. Apakah nanti seorang Anies juga akan tidak setuju dengan pembangunan infrastruktur, tidak setuju dengan pembangunan infrastruktur pertanian embung, tidak setuju dengan pembangunan kereta, tidak setuju dengan pemindahan ibu kota. Narasi-narasi yang muncul di dalam political bondingnya Anies, yang ada itu gitu loh. Yang ada adalah kelompok-kelompok yang kritis ekstrim, antagonis terhadap Jokowi. Nah, sementara ambigunya Nasdem masih punya menteri di dalam kabinetnya Pak Jokowi. Sehingga banyak kawan-kawan di Nasdem pun mengalami kebingungan, apalagi kami-kami yang ada di partai pengusung yang ada di dalam pemerintah. Ini yang kemudian tadi muncul sikap-sikap kritis dari partai-partai lain, termasuk juga dari PDI Perjuangan seperti yang disampaikan Mas Jarod, dari sikap yang menyarankan reshuffle, dari sikap kritis ingin menjaga keberlangsungan pemerintahan ini sampai Oktober 2024, karena defisit 1 tahun 2 tahun pandemi kemarin banyak capaian-capaian yang belum terkejar, maka kompak saja, kabinet jalan saja itu belum tentu bisa menyelesaikan. Nah, sikap-sikap kritis ini dikesankan seolah-olah bisa juga itu menekan atau mendikte presiden. Tapi saya yakin tidak ada maksud dari Mas Jarod misalnya mendikte presiden. Tetapi ada keinginan bahwa bagaimana Pak Presiden tidak hanya punya menteri, tapi juga punya kabinet yang bisa bekerja di dalam target-target yang harus diselesaikan sampai Oktober 2024. Ini bukan hal yang gampang karena situasinya tidak dalam kondisi yang normal tadi. Recovery COVID, recovery ekonomi, juga situasi ekonomi global belum stabilnya. Logistik global juga belum stabilnya. Kita dapat poinnya, ada 2 poin sebetulnya di sini, yaitu masalah butuhnya akselerasi, suasana kondisi saat ini tidaklah dalam kondisi stabil, kemudian juga kontaminasi menuju Pilpres 2024. Jadi alasan yang benarnya untuk perlu reshuffle adalah itu berarti Mas Alia, dan kalau memang seandainya butuh reshuffle, katanya Januari ini akan dilakukan, kapan tepatnya? Siapa ini? Mas Ali Muchtar Ngabalin, Bang Ali. Bang Muchtar. Bang Ngabalin? Dalam banyak komentar yang terkait dengan masalah reshuffle, saya ingin mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar
tahun 1945 menjelaskan tentang posisi dan kewenangan presiden yang luar biasa. Ya, suara saya dengar baik. Dengar, Bang Ali. Saya sementara di Kendari di Sulawesi Tenggara. Mohon maaf kalau putus-putus. Saya di Kendari Bang Ali. di Sulawesi Tenggara. Nah, karena itu saya ingin mengatakan bahwa soal reshuffle ini kan bukan untuk pertama kali kan dalam perjalanan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Mulai dari periode pertama sampai dengan periode kedua. Jadi yang pertama adalah kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang kedua, peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama. Kenapa harus menjadi perkara besar di Republik ini? Makanya saya berkali-kali bilang, kalau nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menghendaki Bapak Presiden melakukan reshuffle, perombakan kabinet, atau terjadi pergeseran, pergantian orang, maka siapa-siapa yang datang dengan senyum, berhadapan dengan Bapak Presiden pertama kali waktu diangkat menjadi anggota kabinet, nanti kalau benar-benar tergantikan, kemudian mereka harus pergi, maka pergi juga dengan senyum. Tidak usah ribut, tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak gontok-gontokan dan lain-lain, dongkol dan lain-lain. Ini hal biasa. Sudah sampai pada batas waktunya, kalau nanti Bapak Presiden membutuhkan si A, si B, si C dalam melaksanakan tugas membantu beliau. Dan kalau sudah selesai, monggo. Faliyatafaddal masykuran, terima kasih banyak Bapak Presiden, alhamdulillah saya bisa dipakai tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan lain-lain sebagainya. Clear itu, begitu. Itu aja. Baik, tadi kita sudah mendapat poinnya ya, reshuffle hal biasa, kemudian itu juga merupakan hak prerogatif dari Presiden dan bisa dilakukan kapan saja. Kita nanti juga akan melanjutkan dialog bersama dengan dari Partai Nasdem, usai jeda Kabar Petang segera kembali.